Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat-sahabat komunitas peminat hati dan saat teduh pagi ini. Selamat berjumpa. Kita akan bersama-sama selama 30 menit ke depan untuk bersaat teduh. Mari kita buka saat teduh pagi hari ini dengan tanda kemenangan Allah dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi, Bunda Maria dan Santo Yosef mempelai amat suci. Selamat pagi, para malaikat Allah yang kudus. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Rahim, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami boleh beristirahat dan bangun pada hari ini dalam keadaan segar. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang Engkau hembuskan dalam diri kami masing-masing, sehingga kami boleh hidup satu hari lagi di hadapan-Mu. Terima kasih atas hari yang baru ini. Bapa di surga, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami masing-masing, agar kami dapat mengisi hari ini dengan sesuatu yang berguna dan hanya terfokus kepadamu. Kami memancarkan kasih yang telah Yesus ajarkan kepada kami, sebagaimana Yesus juga mengasihi kami. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu atas pertemuan pada pagi hari ini, jaringan internet dan alat-alat yang kami gunakan agar semuanya dapat berjalan baik. Kami serahkan seluruh pertemuan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10 mengatakan demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Demikian juga Musa dalam pengembaraannya di padang gurun membawa umat Israel menuju tanah perjanjian. Musa berkata kepada Allah, "Aku tidak akan melangkah berjalan jika tanpa Engkau di sisiku." Marilah kita mohon agar Roh Kudus selalu memegang tangan kita dalam perjalanan kita di dunia ini menuju tanah terjanji, yaitu rumah Bapa di surga. Kita akan nyanyikan bersama-sama, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah
Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Benar Roh Kudus, peganglah tanganku, agar aku selalu berada di dalam lindungan. Mari, Pak Ibu, sahabat-sahabat, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Mazmur Daud berkata, siapakah yang dapat naik ke gunungmu Tuhan? Mereka yang suci hatinya dan bersih tangannya. Mari kita pada pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita datang menghadap tata sucinya, berkeliling di sekitar altarnya. Kini saatnya berkeliling di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Yesus yang Maha Kudus di dalam tahta suci-Nya. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sepenuh hati untuk penyembahan. Ini saatnya berkeliling di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. 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 Dialah firman-Mu
Engkau Sehingga Marilah kita hening sejenak. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Bapa yang terkasih, terima kasih Engkau hadir bersama-sama kami di tempat kami masing-masing. Kami boleh rasakan hadirat-Mu yang begitu suci, begitu hening. Bapa, kami pun rindu untuk memberikan firman-Mu pada pagi hari ini, yang akan dibawakan oleh Cecil, anak-Mu yang terkasih. Berkati, sucikan dan tahirkan Cecil, hati, kuduskanlah dia, pikiran, pakailah dia menjadi anak-Mu. Apa yang keluar dari mulutnya berasal daripada-Mu saja. Dan berkatilah juga kami akan mendengarkannya. Bukalah hati pikiran kami, agar kami mendengarkannya dengan hati seorang murid, hati seorang hamba, dan telinga seorang murid. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-temanku yang terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini saya ambil dari bacaan pertama, yaitu dari Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 12 ayat 8. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Buanglah kekesalan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela menjadi rabun semuanya,
dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi menunduk lesu. Juga orang menjadi takut akan ketinggian dan bahaya ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu lenyap, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan para peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan napas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, poin yang saya dapat dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, pertobatan dan takutlah kepada Allah. Yang kedua, menyadari diri kalau kita ini milik Allah. Kapan saja Allah mau kita pulang, Dia akan dengan gampang memanggil kita pulang. Dalam Mazmur 90 ayat 3 mengatakannya. Dan juga poin ketiga, janganlah sombong dan merasa kuat dan hebat karena kemampuan kita. Dan yang terakhir, teguran untuk kita. Mungkin kita memiliki segalanya. Mungkin Anda kaya raya. Segala ada, tetapi ingat, semua yang kita miliki itu hanya sementara. Hanya pinjaman dan titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seringkali membesar-besarkan hal sepele, jadi orang yang suka-suka dan mau-maunya kita sendiri. Sering kita melihat mau kaum muda atau yang sudah berlanjut usia, masih suka sembarang maki-maki orang, hidup dalam dunia malam, berantem sana-sini, mencuri, foya-foya, bertindak kasar, pelit, perhitungan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah merasa dirinya itu salah. Mungkin kita juga sebenarnya masuk golongan orang-orang tersebut. Mengingat dalam Mazmur 90 ayat 10 tertulis, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Lanjut dalam ayat 9 di bacaan hari ini yang mengatakan, segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saya membayangkan artinya kalau menurut pemazmur, sisa hidup saya tinggal 30 tahun lagi. Dan saya juga merenungkan hidup saya selama 30 tahun ke belakang. Apa yang sudah saya perbuat untuk Tuhan? Selain meminta dan meminta, bersungut-sungut, kecewa, dan marah kepada Tuhan, dan sebagainya. Hidup saya dulu jauh dari yang artinya bersyukur, jauh dari Yesus. Tanpa pertobatan, saya akan menjadi orang yang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sekarang saya mengerti, satu hari saja saya dapat bangun tidur dan bernafas, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi sebetulnya kembali kepada bagaimana kita memandang berkat Tuhan untuk kita masing-masing. Mazmur 90 ayat 14 mengatakan, hanya dengan kemurahan Tuhan kita diberkati. Belajarlah untuk melihat apa yang sudah kita miliki, yang sedang kita alami, dan apa yang dapat kami perbuat. Itu semua adalah berkat dari Bapa. Berkat Tuhan kadang kita tidak kelihatan manis saat ini. Tapi percayalah, dengan syukur atas apapun itu, kemurahan Tuhan membawa kita kepada sesuatu yang indah pada akhirnya. Karena hanya dengan hati yang bersyukur,
kami dapat merasakan kasih setianya dan terus bersuka cita dalam hidup. Bersyukurlah kami yang sudah mengenal Tuhan yang berada di sini, tapi bagaimana dengan anak, pasangan, dan keluarga kita yang lain? Memang betul hanya dengan kemurahan Tuhan kita dapat diselamatkan melalui Yesus Kristus. Tapi ini juga bagaikan tugas kita yang menjadi cermin Yesus untuk membawa mereka masuk ke dalam pertobatan. Contoh bagi orang tua muda seperti saya yang anaknya masih kecil dan menginjak remaja, teruslah berusaha menanamkan firman Tuhan ke dalam hidup mereka. Dan yang pasti teruslah berdoa tanpa henti. Firman menurut saya adalah kunci untuk anak-anak hidup takut akan Tuhan. Karena Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita harus mengenalkan Tuhan kepada mereka. Sama demikian juga seperti kita, hanya dengan mengenal Yesus, barulah kita dapat melakukan perintahnya. Maka firman Tuhan itu sangat penting untuk kita semua hidup dalam kebenaran dan membawa kita masuk ke dalam pertobatan yang sesungguhnya. Dengan pengenalan akan Allah, misteri kerajaan surga dapat kita mengerti. Seperti yang Yesus katakan dalam Injil Lukas hari ini. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang bertata di surga, Tuhan Yesus yang manis, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hari ini kami diingatkan kembali betapa kasih setiamu lah yang terpenting dalam hidup. Terima kasih Bapa yang sudah mengingatkan kami juga betapa singkatnya hidup ini. Bapa, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bimbinglah kami juga supaya kami hidup dan berpegang pada firman-Mu. Bapa, Engkau murah hati, berikanlah kami rahmat untuk dapat melihat dan memandang segala sesuatu dengan hati yang sabar dan terus bersyukur dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Bu Villa dan Pak Paulus, seluruh anggota dan pelayan KPH serta seluruh keluarga kami semua. Berkatilah kami ya Bapa, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan juga lindungilah kami dari kegelapan dunia ini. Semoga Bapa kami dapat terus setia melakukan pekerjaan sampai akhir. Terima kasih Bapa. Marilah kami doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah foto. Akan dibuka kameranya. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Terima kasih. Semuanya. Pagi. Terima kasih semua yang sudah melayani. Terima kasih. Terima kasih.